yang berikutnya terkait pertanyaan melakukan lagu untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama kita katakan, mungkin yang ingin menyanyikan lagu tersebut tujuannya baik. Tujuan dia baik, ingin menampakkan kemuliaan Aisyah, ingin menampakkan kecintaannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan semoga saja dia mendapatkan pahala di sisi Allah atas niat baiknya. Dari sisi niatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tetapi niat yang baik itu tidak cukup sebagai landasan seorang dalam melakukan sesuatu tanpa mengkaji sikap ia tersebut benar dalam syariat atau tidak. Karena menyanyi dan dengan alat-alat musik, hukum di dalam Islam adalah sesuatu yang telah Allah haramkan. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, "Minan nasi may yashtari lahwal hadits." Nabi SAW juga bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati man yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif." Akan ada dari umatku nanti di akhir zaman yang menghalalkan musik. Terjadi kesepakatan para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan 4 imam mazhab tentang haramnya tersebut. Dan ini ujian dari Allah untuk kita. Akankah kita menerimanya ataukah kita akan membenarkannya? Dan seorang muslim jika dia masih melanggar hukum Allah dan dia tahu dirinya melanggar, dia tidak akan membenarkannya walaupun mungkin dia masih melakukannya. Karena dosa mengkaburkan hukum Allah atau merubah hukum Allah itu jauh lebih besar daripada sekedar melakukannya tanpa pembenaran. Yang ketiga, para sahabat Nabi SAW lebih mencintai Aisyah daripada kita. Kecintaan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab dan ulama-ulama Islam itu melebihi cinta kita kepada Aisyah. Tetapi tiada satupun di antara mereka yang menyanyikan lagu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Justru para ulama menyatakan menyanyikan lagu untuk Aisyah ini khawatirnya justru penghinaan dan perendahan terhadap beliau, karena beliau diperlakukan dengan sesuatu yang beliau sendiri meriwayatkan hadis-hadis tentang haramnya hal tersebut. Kemudian jika kita ingin memuliakan Aisyah, maka sampaikan riwayat-riwayat beliau. Ya. Yang kedua, sampaikan keutamaan-keutamaan beliau yang Allah kisahkan dalam surat An-Nur dan hadis-hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di sana ada hadis-hadis khusus yang menerangkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Ketiga, jika kita benar-benar mencintai beliau, maka mengikuti beliau. Bagaimana kita menyatakan cinta sama beliau tetapi beliau tidak kita ikuti, tidak kita jadikan panutan. Beliau sangat menutup auratnya. Bahkan tadi ketika Sofwan bin Mu'attal mendekat dengan beliau langsung menutup wajahnya. Sementara yang menyanyikan lagu Siti Aisyah dengan alasan cinta kepada beliau, memamerkan auratnya, berdandan di luar rumahnya, di depan kamera yang dilihat oleh ribuan kaum lelaki yang bukan mahram untuknya, ya, dengan alat-alat musik. Tentunya ini sesuatu yang kontradiksi. Demikian ayahanda, barakallahu fiik.